الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan kita pelajari hadis yang berkenaan dengan saum tatawu atau saum sunat. Hadis yang kedua adalah tentang saum Syawal. Urang mah nyebatna teh nyawalan mun bulan Hapit bulan Sawah nyawalan, bulan Hapit nyapita gitu. Hadis nomor 699. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri rawahu Muslim. Dari Abi Ayyub al-Ansari. Al-Ansari itu orang Ansor. Ini gelar. Orang Ansor itu adalah orang yang menolong anu ngampihan orang-orang muhajir. Bukan sekedar ngampihan, tapi juga mereka membagi hartanya, benar-benar dibagi. Jadi dibagi dua. Dibagi dua itu hartanya. Yang punya rumah 2 hiji sewang. Yang punya rumah 1 dibagi 2. Yang punya istri ante sama. Yang punya istri 10 ada tuh. Saya berikan katanya. Kemudian lapor dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya istri 10. Kata Rasulullah, pilih olehmu 4. Yang lainnya dicerai, ya. Nah kemudian yang 6 itu dibagikan kepada sahabat. Oh tapi itu nggak bagi juga gitu artinya. Siapa yang mau dengan orang ini, jadi perempuannya yang memilih karena istri mereka itu masih kafir di lemur di Mekah, belum berhijrah sampai begitu. Lihat Quran surah 59 surah Al-Hasr ayat 9, yaitu Al-Ansori. Ansor ini. Tapi cuk urang Sunda mah Ansor teh anak sorangan.
Ya, silahkan. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka menjadi kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dikira dirinya dari kepikiran ke pikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini sampai begitu di orang ayam mah. Upami ayat tamu ku orang tadi hormatnyaan. Ini tamunya Muhajirin. Kaum Muhajir, mereka itu bukan orang tidak punya harta. Mereka punya harta, punya tempat tinggal, mereka itu punya keluarga, tapi ditinggalkan karena mengikuti perintah Rasul. Jadi bukan hanya orang Ansor, orang Muhajir juga begitu. Meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan tempat kelahiran mereka, mereka pergi ke Madinah, tidak berombongan, tengah ngobes, tengah ngotrek, tapi bahkan ada yang berjalan kaki karena ingin menyelamatkan keimanan, karena ingin dekat dengan Rasul, karena mereka tidak cukup beriman saja sementara Rasul tidak ada. Karena itu mereka pergi ke sana walaupun tidak tahu arahnya. Kan kalau kita jalan di tempatnya, sisi jalan kereta kitanya sok ledug itu apa? Iya. Yang diinjak itu kan diinjak orang tahu ya, kalau lewat rumput itu. Jadi ada tapakna. Nah, di Arab itu tidak begitu. Ketika diinjak memang ada tapakna, tapi ketika ada angin tidak ada lagi. Mereka hanya mengharapkan keriduan dari Allah dan petunjuk dari Allah. Sambil berdoa, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang benar. Kalau doa Nabi Muhammad SAW, Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah itu doa tahajud teh. Tas tahajud baca itu. Dan Rasulullah SAW keluar dari Mekah dengan cara yang baik, kemudian masuk ke Madinah dengan cara yang baik. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, para sahabat sudah hijrah ke sana. Itu diwartosan sahabat teh. Di ditu teh kudu kasaha, kudu di mana. Mereka pergi begitu saja dengan satu keyakinan tidak ada perintah Rasul, perintah Allah dan Rasulnya jika dilakukan itu akan menyesatkan dan menyengsarakan. Berangkat saja begitu. Hanya diberitahu di sana ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang Islam, itu saja. Sehingga datang kali itu teh bahasa naonnya, bahasa kalana kulunuk, naon kalana kulunuk? Mun pelangap lah, itu pejabat. Pelangap lah, kisahnya. Kalau diwawancara ya begitu, nah itu mah pejabat. Tapi tidak semua pejabat, hanya 2 orang. Ini datang ke sana langsung disambut. Jadi atuh pisan. Tadi kan begitu ya? Harus dibaca lagi. Baca lagi ayat 9-nya. Ya, beda. Tadi mah belum ada cerita, sekarang sudah ada cerita. Coba dibaca lagi.
Dan mereka orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak mengeluh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kesukiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Memang kita juga begitu kalau ayat tamu tanya. Nah, tapi kan tamunya beda orang mah. Kalau sedang hajat itu, kalau tamunya yang diharapkan, wah, dia mah turun dari mobil mewah, langsung atuh diamparkeun non karpet merah. Oh, itu. Jadi ingat kasih kabayan. Datang ke undangan dia tidak pakai baju mewah gitu. Diusir. Kenapa dia? Saya diundang, maaf Pak. Lantaran teu make baju alus. Balik ka imah make baju alus. Wah, dihormat. Eta mah jasna dilepkeun kana angeun. Bahasa Sunda jadi tanda SKBR orang Sundanya. Nah dulu hormat lain aing sia cenah. Tadi saya ke sini tidak dihormat, tapi gara-gara pakai bawa kamu dia dihormat. Dan orang Madinah itu berbeda dengan orang yang lain. Jadi orang Madinah itu betul-betul dia sangat mencek orang mah sangat welcome-nya, sangat welcome. Orang tahu apa dia. Padahal yang datang itu lusuh, tidak bawa apa-apa. Kan di orang mah mun katingali sasanakan calon pertuanya. Tak aya nu salah. Orang Jakarta datang ke Bandung kan apel ke rumah calon mertua. Bawa mangga. Orang calon mertua teh mangga. Wah, hade cenah mertua seukeut irungna. Mangga. Minggu berikutnya bawa nangka, mangga. Bukan. Ini nangka. Ini ada hadis ya yang menjelaskan tamu atau sejelek-jeleknya walimah itu yang diundang orang kaya sementara orang miskin sekitarnya tidak diundang. Aya Didik, bade dibuka heula hadisna mah. Buka, oke. Bab walimah teh atuh. Coba tinggal di tanah. Bahwa kitab nikah teh. Walimah 466. Hadis nomor 1069. Silakan dibaca artinya. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejahat-jahat makanan ialah makanan walimah. Eta tanya di dia mah sejahat-jahat, seburuk-buruk eta sejelek-jelek makanan. Ya. Tidak dipanggil kepadanya orang yang akan datang kepadanya, tetapi diundang kepadanya orang yang enggan kepadanya. Dan barang siapa tidak hadir di panggilan, maka sesungguhnya durhakalah ia kepada Allah dan Rasulnya. Tah ayeuna mah panggilanan legentos undangan, cobi sejahat-jahatnya dengan sejelek-jeleknya. Jadi sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah.
tidak diundang orang yang tidak mau datang, dan orang yang tidak diundang orang yang mau datang, dan diundang orang yang tidak mau datang. Itu teteh. Tak adi mau waktu hajat kamari anu bae sumping alim entong. Itu gampil. Itu abdi imut ka dieu. Kontak tangga harus kebagian. Kita kembali ke sini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, orang Islam kan sudah ada, istilahnya. Kan tadi juga mereka sudah beriman sebelum orang muhajir datang. Sebab ketika orang Arab itu suka ibadah haji, kan itu mah syariat Nabi Ibrahim. Nah, ibadah haji. Ketika datang haji bertemu dengan Rasulullah, mereka beriman, tidak jadi haji nate. Tidak jadi. Aya dongeng deui. Jadi begini, tete. Ketika musim haji, orang-orang Mekah yang musyrik itu sibuk menyambut mereka di luar kota Mekah. Katanya begini, jangan masuk ke kota Mekah. Nah, cuma kita menang pantek ibadah haji. Di Mekah aya nu gelo anyar. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Kalau kamu sudah bicara sama dia, kamu akan terpengaruh. Sampai begitu, Pak. Nah, kemudian Rasulullah lebih pintar. Sebelum masuk ke perbatasan, Rasulullah sudah menghadang mereka, bukan menyambut mereka di luar gitu. Nah, yang datang pada saat itu adalah orang-orang Madinah. Kemudian diterangkan mereka masuk Islam. Kata orang-orang Madinah itu begini, benar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, akan datang Nabi yang terakhir, ciri-cirinya begini, ciri fisiknya begitu. Mereka beriman, dan pada saat itu Rasulullah menyatakan, kami di sini akan terusir, kami akan hijrah. Oh, ada tahun mana diantos. Nah, gitu teh Pak. Nah, setelah datang ke sana, kemudian Rasulullah berdua dengan Abu Bakar. Kedah dicarioskeun perjalanan nama. Begitu datang di Madinah, banyak orang yang tidak tahu mana Muhammad teh. Harga pesan WA pan, pesan fotokopinya, gambarna itu. Begitu datang ternyata ada dua orang, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah, pakai unta lagi dua-duanya. Sehingga Abu Bakar merasa bahwa orang Yasrib Madinah itu tidak tahu mana Rasul, mana temannya, gitu, mana dirinya. Kemudian Abu Bakar yang ngawai pelepah minta pelepah korma dikitukeun ka Rasul di payungan, sehingga mereka tahu ini Rasul. Dan eta bakal nyambut Rasul teh atuh anu naik kana tangka korma sagala. Wah, ribut hayang ningali gitu. Siga ka calon presiden. Kan? Pan calon presiden di hare-harenya ngaliwat ya, wah siga nu kitu pada eta teh wawu tamanya ieu mah nu mana Rasul teh. Bahkan Salman Al-Farisi mah belum masuk Islam dia itu. Saya ingin tahu dulu yang mana yang namanya Muhammad. Dari Parsi itu sampai datang ke sana, sebab dia bertemu dengan pendeta, nanti akan ada seorang nabi terakhir. Ayeuna teh geus waktuna tah ceuk pendeta teh. Tapi pendetanya meninggal. Tapi mudah-mudahan dia masuk surga, sebab ini memberitahu kan kepada Salman, ciri-cirinya begitu. Sampai orang Madinah itu menciptakan lagu dulu untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Lagunya terkenal dengan Tola'al Badru. Badru itu artinya Nabi Muhammad SAW. Tidak disebut matahari, sebab matahari kan serab. Kalau bulan kan enak dipandang. Tola'al Badru alaina. Terus
min saniyatil wada. Saniyatil wada itu ada tempat saniyatil wada, di sana itu ada 2 bukit ya. Itu jalan masuk ke Madinah. Fa'abadu alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'i. Eta teh sok dianggo nyambut panganten. Bahkan lagu itu sekarang digunakan oleh orang-orang yang mau menyambut kedatangan calon presiden nu sok nganggo sarung. Tak abi ayeuna nganggo sarung. Nah, ketika masuk pan parebut. Ya Rasulullah di rumah saya, ya Rasulullah di rumah saya. Kata Abu Bakar, unta beliau yang akan menentukan di rumah mana beliau akan singgah. Para eka onta mah teu tiasa protesnya, teu tiasa diharewasan, teu tiasa disogok gitu. Ka onta teh diabdi we cenah gitulah. Henteu kitu. Eta ayeuna mah hakim teh kudu ku hayam. Lantaran hayam teh beukeun duit. Atuh ditutur teh si onta teh sambil mengendus gitu. Semua berharap ngalangkung ka hiji bumi, ka bumi abdi teh lain. Jadi akan diam di depan rumah seseorang. Ternyata diamnya itu berhentinya di rumah Abu Ayyub. Nah ini yang meriwayatkan ini. Abu Ayyub puguh we atau heun Abu Ayyub teh ngedeprek weh unta ini. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, ini rumah saya. Silahkan masuk. Kalau ada yang perlu dikeluarkan, dikeluarkan. Pokoknya Rasul tinggal di sini. Nah, lebih kaki itu, Pak. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini tanah siapa? Di depannya itu. Ini adalah kuburan dan ada tanah anak yatim. Saya beli semuanya ini. Dijadikan Masjid Nabawi. Itu eta teh. Maka Abu Ayyub Al-Ansari itu orang yang cerdas, soleh, kemudian ahli hadis ya seperti sekarang begitu. Beliau sangat memperhatikan dan mempunyai kebanggaan Rasul di bumi abdi gitu. Tapi ini protes Pak, ada menarik protesnya kudu ka kawan. Itu diantaranya masih ada cerita tentang Abu Ayyub yang berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Tapi itu nanti saja. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana, siapa yang saum Ramadan, summa atba'ahu sittan, kemudian diikuti 6 hari min syawalin, dari bulan Syawal, karena kasyami dahri, maka seolah-olah dia orang yang saum itu saum atau siam selama 1 tahun. Rawahu Muslim. Keterangan menurut Quran surah Al-An'am 160, nah nanti disiapkan, bahwa kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Jadi jika seorang saum sebulan Ramadan 30 hari, berarti kali 10 300 ya, 300 ditambah 6 hari 60, berarti 360 hari. 360 itu sama dengan 1 tahun. 1 tahun naon komariah samsia. 1 tahun itu berapa hari? 365. Kalau Hijriah 354, kan beda 11 hari ya.
Dua, saum 6 itu boleh dikerjakan berturut-turut, boleh putus-putus, asa 6 hari di dalam Syawal. Dibaca ayatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Silakan. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka meskipun tidak diberikan medali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sholat ketika Isra Mi'rajnya, sehari kewajibannya 50 kali sholat sehari itu. Kan bertemu dengan arwah para nabi, ya, darah Rasul juga ruhnya ke atas teh. Sebab istrinya tidak pernah kehilangan Rasul. Kan bertemu dengan Nabi Ibrahim ya arwahnya. Ya, sebab Nabi Ibrahim kan sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, tapi di luhurnya bertemu. Ketika bertemu dengan Nabi Musa mah kepo. Kan bertemu pulang lagi, nyimbang di ke Nabi Musa. Itu dibawa oleh malak Jibril. Kewajiban naon cenah anu diparentahkeun ku Allah teh? Salat 50. Lamun Nabi Musa orang Sunda pasti nyebatkeun. Wah, cenah moal bisa. Kitu make wah teh Pak. Moal bisa. Moal kuateun umat anjeun kudu 50 sakali sehari salatna kan itu pernah dengar ya 50 ya? Di mangkali itu dijung cenah usul ke Allah itu. Sampai malak Jibril itu diceritakan dalam hadis begitu. Usul kali itu. Bukan karena usulnya, tapi ayat ini belum turun. Sehingga jadi 5 tuhnya. Jadi 5 cenah gitu. Jadi 50. Padahal 5 itu sama dengan 50. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan dibalas 10 kali. Itu minimal. Maksimalnya 700 kali lipat. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah 261 ya. Sampai 700, tapi itu mah kali 7 dulu, kali 100 jadi 700. Kata Rasul juga begitu, setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali sampai 700 kali lipat. Dan 700 itu menunjukkan banyak. Nah, saya sering terangkan di sini. Itu menunjukkan banyak, bukan 61 8 min 1, bukan. 700 itu merupakan pokoknya loba kata 7. Kebetulan kata 7 dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Sunda. Harta nage bakat kubenghar moal beak. Tuh, 7 turunan, 8 turunan. Pokoknya mah lamun ngitungna oge pusing 7 keliling. Nah, itu teh turunanna cenah. Nah, si eta mah miskin, eta mah turunan ke-8 cenah. Uyuhan dae ka aki-aki. Da 7 mulut 7 tahun, Pak. Kan samulut 1 tahun. Nah, itu dalam bahasa Arab kebetulan sama ya. Karena itu bukan 700 kali lipat. Coba saja kita bayangkan, kebaikan kita tidak seberapa sebetulnya. Ibadah kita tidak seberapa. Ibadah yang paling sering ibadah apa? Salat. Salat berapa menit? Setengah jam. 1 kali salat teh 6 menit. Nah, ulah 5 menit. 6 menit meh gampang ngalikeun. 6 kali 5 30 menit, sedangkan yang disediakan 24 jam, hanya 30 menit. Itu yang wajibnya.
cenah tambah tahajud, memangnya tahajud sabaraha jam? Bapak-bapak sabaraha jam biasana? Aya sajam teu? Mau ayeuna mah tingali teh alah jam 3 atau napis setengah 4 can paronok we nya gitu. Sedekah itu tidak setiap hari atau setiap hari juga tidak memerlukan waktu yang lama. Paling-paling yang disebut lama itu saum Ramadan sampai 30 hari. Atau ibadah haji hanya 6 hari. Nah, cenah lila nu ka 40 SDSB. Naon SDSB teh? Sare, dahar, salat, balanja. Nah, naon deui nu umroh ge da kitu? Ya. Sare, dahar, salat ke masjid ya. Balanya eta ge mun boga duit. Apabila niatnya saja, amal itu diberi pahala 1. Misalnya bapak-bapak terek tahajud, nanti malam saya mau bangun jam 3, mandi, kemudian ini pasti cukup untuk sholat tahajud. Itu kumaha tah. Dia itu susah tidur karena gerah panen harudangnya, dibukakan asup angin, tutupkan harudang, dikeber gitu sampai dia itu tidur jam 11. Bangunnya sudah jam 4. Nah, itu diberi pahala 1. Itu niat naungku. Tapi kade jangan merekayasa sebab malaikat tahu. Rek tahajud cenah, rek tahajud tapi main HP keneh nepi ka jam 11. Cik malaikat teh moal dicatat. Mun nya rek tahajud dia tidurnya harus jam 8, jam 9 supaya jam 3 itu seger. Nah, ini tentang berlipat gandanya. Setiap amal itu akan berlipat ganda. Ini janji Allah ya. Tadi dalam Quran surat Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu janji Allah. Kita pikirkan betapa baiknya Allah itu. Tetapi siapa yang berbuat kejahatan, fala yujza illa mislaha, hanya 1 dicatatnya. Hanya 1. Kalau punya niat besoknya akan berbuat dosa, kemudian tidak jadi, itu tidak dicatat. Kalau niat akan berbuat baik, itu dicatat. Contohnya naon rek buat dosa teh. Wah, cenah isukan poe Minggu, poe Ahad, rek ngahaja lumpat, sugan we panggih jeung manehna. Eta teh can babu. Gitu. Ya, karek ningali we bungkul kitu nya. Sebab tahap kedua itu rek ngobrol naroskeun nomor WA. Nah, eta teh geus niat teh kitu. Geuling we bolak-balik kitu hareupeun imahna teh atawa kitu. Teu panggih. Tidak dicatat sebagai kejahatan dan dosa. Tapi duka pun bolak-balik mah. Jadi bolak-balik kadinya sugan ahad hareup cenah gitu. Tapi kapanasaran dupi kaungan bumi di mana aja? Ieu cenah. Ngahulang baehna teh. Oh, eta mah ataupun adi tos wih deui cenah gitu. Tapi upami disusul di mana bumina? Tah eta teh. Jadi ada kemungkinan dicatat 1 kejahatan. Nah, ini nih kasih sayang Allah. Jika niat saja untuk berbuat salah, berbuat dosa tidak dicatat. Tapi kalau niat kebaikan, berbuat dosa. Aya terus siapkeun itunya keur kenceleng teh jumaah teh atuh. Kan manehna jajaran ka 3 gitu. Terus nunutan ge. Sliwat tah si kenceleng teh dicatat. Ditinggali teh kali itu kayak saya. Tapi mun ngahaja manteu. Gitu. Ini ngaliwat eta mah dicatat atuh.
ada cenah pan aya pokoknya yang saya sudah punya niat baik cenah ya itu mah tidak kebetulan. Tapi apabila seseorang berniat baik untuk melakukan sesuatu, apabila keinginannya kuat, suka dibantu oleh Allah. Saya sering begitu. Saya pernah itu 2:30 ya, suntuk ngantuk itu karena pekerjaan tugas sampai pulang jam 2:30. Kan dulu itu duhurnya asar sedikit ya, seteh ngagoler heula gitu, ngagoler gitu tunuh teteh harita teh Pak. Kemudian sebelum asar bangun digugahkeun ku malaikat. Itu jika keinginan kuat. Tapi kita kan bae sada ari Allah mah cara maha hampurana apalun cenah ka abdi tunuh. Jam 4 tah hudangna teh. Kita sering begitu ya. Nah, sering begitu. Jadi mungkin nunutan oge hentreng geus ka dieu teh hudang. Itu teh ditolong oleh Allah karena keinginan yang kuat. Namun keinginan kuat mah kewe tos beres Jumaah asupkeun ngana kencleng moho deui teh. Teh disusu teh deui kitu. Itu keinginannya tidak kuat. Masalah yang kedua, ini bulan Syawal. Bulan Syawal itu kan 1 bulan. Tapi tidak boleh pada hari raya tanggal 1-nya. Boleh berturut-turut, boleh selang-selang, boleh batal dan nanti diganti. Batal teh kieu pan ari lebaran teh pan seueur naon dah. Kakaren. Memang teu masak, tapi anu ngirim. Atawa nu ngajak piknik, ayo cenah mempeng pre gitu. Itu boleh dibatalkan. Itu masalah yang kedua. Jadi boleh memilih tanggal. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu harus punya almanak. Almanak tinggal di almanak bulan Syawal gitu. Jangan sampai terus teu masih adinten deui teh. Barang ditingali teh Syawal doko dah. Tapi da teu salah saya mah geus boga niat. Lain ku niat tahun kuat. Niatnya kurang kuat. Kemudian ada masalah lain nih, masalah yang ketiga. Kita punya utang, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu yang sehat itu kan selalu ada utang ya. Apakah harus kodok dulu atau nyawalan heula? Nah, ada yang menjelaskan ini harus kodok dulu sebab kodok mah wajib, sedangkan nyawalan mah sunat. Jadi harus wajib dulu. Tapi setelah dipikir-pikir, saya banyak acara, banyak undangan silaturahim. Kemudian kakaren masih aya. Nah, sebut kakaren apa? Masih kene ayahnya teteh. Nah, dalam hal ini kita pilih nyawalan heula. Sebab nyawalan atau saum 6 hari di bulan Syawal itu waktunya sempit, hanya 1 bulan. Itu juga dikurangi tanggal 1, dikurangi silaturahim, dikurangi piknik. Kan ibu-ibu mah 3 teh acukna teh kudu kaanggo sadayana. Hiji ke lebaran, ya ke salat, nu kadua silaturahim ka tetangga, nu katilu silaturahim ka kebun binatang. Beda acuk katanya pir aku acuk ka kebun binatang dengan pakaian yang ngagebay gitu. Jadi aya dongeng nih. Kunaon lah bisa saya dongeng tapi pika dongeng bohong itu mah. Dongeng gentong. Tapi aya yang memperhatikan Ustaz, abdi mah sok ka Ustaz dongengna cenah gitu. Jadi
apabila berkumpul jangan di depan kandang monyet. Jadi berkumpul teh depan kandang mau gitu kalau mau makannya, sebab ada yang kehilangan. Hilang anggota keluarga pada bulan Ramadan, bulan tapi sabarnya di dalam tenda banyak orang gitu. Dia datang ke nanti tukang ngomong teh. Bagian informasi ini bapak saya hilang gitu. Nanti tempat kumpulnya di mana? Itu hareupeun kandang monyet. Nah, diumumkan bapak anu mohon kembali ke ditunggu oleh saudaranya di kandang monyet. Ditunggu oleh saudara kayak gitu ya. Nah, ditunggu oleh saudara tadi kan lewat ke sana. Mungkin itu ditunggu oleh saudaranya di kandang mau. Wah, ini ditunggu oleh saudaranya. Itu mah dongeng bohong Jadi banyak acara pada bulan Syawal, tapi kita harus menghitung. Apabila datang tamu, misalnya kita sedang saum 6 hari, cek tamu kita katakan seperti tadi kan orang Ansor, silahkan makan kan kudu makan ini mah, silahkan makan. Kalau bapak tidak makan atau sarang pribumi, saya sedang saum sunat. Nah itu kadang-kadang si tamu teh makannya sedikit, kecuali tamu anu rada itu mah habak gitu. Sehingga kata tamu saya tidak makan, kalau pribumi tidak makan. Ya kalau tamunya datang jam 9 mah buka Tapi kalau tamunya datang jam 4 sore lebar. Nanti saja ya makannya setelah maghrib gitu. Lebar atau jam 4. Itu bisa diatur. Nah, sedangkan untuk qada itu bebas waktunya. Boleh bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, pokoknya selain Ramadan. Malahan, maaf ini, ada ibu-ibu yang melahirkan sebelum Ramadan, sehari 2 hari sebelum Ramadan, sehingga ia nipas. Kan hutangnya teh sabulan dah. Ya. Kapan dibayarnya? Cenah tahun depan. Ternyata tahun depan lahiran lagi. Salah bapak-bapak. Karunya udah tetiasa dipangmayarkeunnya. Apalagi kalau kita lihat hadis yang kemarin, apabila meninggal maka digantian saumnya oleh walinya. Tapi bisa diatur-atur. Jadi artinya boleh sampai tahun depan. Coba yang menyatakan begini, perlu dibayar dulu sekarang sebelum ada saum lagi. Padahal Quran tidak menyatakan begitu. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Gantilah pada bulan yang lain selain Ramadan. Hadis nomor 700. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini juga ada ceritanya tapi tidak seru. Abi Sa'id al-Khudri, orang al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika yaumi an wajhin naro sab'ina kharifan, muttafaqun alaih. Walabdu li muslimin. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa saum sehari waktu berjihad di sabilillah, tidak ada bagi Allah kecuali, jadi tidak ada balasan bagi Allah kecuali Allah akan menjauhkan dengan saumnya itu dari api neraka dengan perjalanan 70 tahun. Jadi artinya begini, dengan saum 1 hari ketika kita jihad di jalan Allah,
berperang itu pahalanya lebih banyak. Sampai Allah akan menjauhkan 70, nah ini juga menggunakan kata-kata 70 tahun. Artinya dia itu tidak akan masuk neraka. Di sini ada kesimpulan. Sebab saum itu bisa dapat dilakukan dengan kewajiban yang lain. Kalau kita haji bisa dengan saum, sholat bisa dengan saum. Ketika saum atau siam kita sedekah, nah sedekah itu beda pahalanya. Ketika siam kita sholat, itu pahalanya berlipat. Sebab pada saat itu dia, misalnya pada bulan Ramadan ya, pada bulan Ramadan kan berlipat pahala itu karena dia melaksanakan dua kewajibannya, sholatnya, saum. Di sini saumnya bisa disebut saum Ramadan. Sebab kita sudah terangkan sebelumnya bahwa Rasulullah pernah berjihad atau sering berjihad pada bulan Ramadan. Jadi kalau saum kemudian jihad ini pahalanya besar. Atau kita artikan ketika kita saum kita sedang ibadah haji atau umroh. Ya umroh hari Senin misalnya kita saum itu pahalanya besar. Di sini kan berjihad, tapi tidak disebutkan berapa. Ada 50 tahun cenah ke neraka, tidak begitu. Ini maksudnya 70 tahun dari neraka, jauh ke neraka, tidak akan masuk neraka. Itu maksudnya. Yang kata 70, kata 7 itu. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah berlipat, sholatnya tidak bisa. Ya sholatnya sedekah. Kan bapak-bapak ayah cebu. Ketika sholat ada keberangan ke masjidnya teh. Orang lain sudah penuh gitu. Terus sholat intidur, sering ngaliwat. Aya nu kitu langsung. Itu tidak boleh, bisa membatalkan sholat. Aya di itu teh. Terus sholat teh kering disadar. Sholat heula. Batal. Sama dengan itu juga kering tinggal itu SMS masuk begitu ke sholat sama batal. Nah kalau saum kan bisa ya saum heula gitu bisa itu. Tapi kalau sholat tidak bisa dengan kewajiban yang lain. Tapi kalau siam itu bisa. Nah, misalnya kita ada pengajian, nah biasanya ustadz-ustadznya itu ada pengajiannya hari Kamis. Kan sini juga ibu-ibu kan sering Kamis pertama ya bari saum, tapi eta godaan anak. Teu sararaum. Malahan mengajakeun mun ti dinya teh cenah urang mengkol. Kesempatan. Kan aya ngawartosan ge ustad teh. Tah ustad rumah makan di dieu maraos pisan cenah gitu. Diliwat teh Pak. Tah nu ieu mah benten deui cenah. Ieu mah hasna teh ieu cenah. Berjing teu eureun mau urang. Pentingannya nepi ka imah teh. Terangkeun leh kepada orang di rumah ini enak kata siapa? Beja eta oge teh. Karena itu pada saat bepergian itu banyak godaan. Bulan Ramadan juga dibolehkan ya, tapi ini melaksanakan ibadah saum. Aya ustad yang saum hari Kamis di Ciwidey itu pengajiannya malam Jumat setelah maghrib. Sedangkan dia sedang saum. Jadi ustad itu langsung saja saya cenah kana mimbar, langsung kana mimbar ke salat teh. Can buka teh cai can aya. Ari ustadna tawadu. Sanes tawadu tara mawa duit. Sampai dari usahanya baru sampai dikatakan nah sampai isya, salat isya heula.
Kemudian ustadznya terus terang, saya itu disuguhan deh Pak. Yang teringatnya, ustadznya terus terang deh. Saya sedang saum belum buka. Tuh cenah ustadz lain nyarios tadi. Era. Diundang lagi ke sana. Nah, ke Ciwidey langsung sama maghrib teh di alun-alun. Dar weh makan. Cenah ustadz cenah belum hadir tadi di pengajiannya maghrib. Sok tuang heula. Wes. Makanya di sini harus terus terang. Usah detakan gitu. Udah tadi makan gitu. Jadi harus dihindari pengajian-pengajian malam Selasa, malam Jumat ya. Apabila pengajiannya jangan dilakukan setelah maghrib. Ustadznya harus ditanya, Ustadz saum tuh. Tapi kita juga harus bertanya, Ustadz muli angkat di bumi tabu sabaraha. Wah, memeh subuh. Seperti ke Jakarta, ke Bogor gitu. Kemarin saya ke Banten jam 12 malam berangkat. Memeh subuh cenah. Mengko heula boraraah cenah ka dieu cenah. Teteh datang luhur. Cek pribumi kiatan cenah Ustadz nya gitu. Aja teh teh rek disuguhan. Ustadz teh aja ngadongeng di saya tuh untuk mengejar waktu ini saya berangkat sebelum subuh. Saya tidak kemana-mana dulu kecuali ke rest area itu juga untuk sholat kemudian melanjutkan perjalanan sampai sini. Dan di sini saya langsung khutbah. Nah gitu. Kan itu teh kudu ngarti jamaah teh. Cuk jamaah teh kiatan terus aja. Ya kan jamaah teh ngarti. Tapi kalau niat saum ya saya saum dari rumah. Nah, ini sedang berjihad ya gitu. Tapi jangan saum gitu. Jadi tapi saum juga boleh saum, tapi kalau disuguhan ya kita buka saja. Kan biasanya jamaah itu seperti di sini kan sediakan makan gitu. Ya. Nah, dibungkus eta teh ngarti dibungkus gitu. Pan aya nu teu ngarti. Oh, usah nuju saum cenah gitu. Kan sekarang mesti ya begitu. Kan ada ustadz yang tidak boleh makan malam. Mata ustadz yang ragunya banyak makan malam teh. Nah, kemudian biasanya kalau setelah pengajian jam 10 makan teh abdi mah tarawih kieu abdi kados kitu teu ngarti eta mah oh cenah teu tiasa taratua mohon cenah dicarek ku dokter tidak boleh makan lewat dari isya gitu. Oh saya cenah Ustaz saya ari bapak-bapak mah jamaah abdi sok terus terang kapah jintis ke bungkus. Nah, gitu. Ngartos ulang di rumah gitu. Iya, kade itu teh. Itu terjadi juga kepada guru kita, Ustaz Sidik Amin. Sampai Ustaz Sidik Amin nelpon. Pokoknya mah jamaah kudu ngarti. Saya katakan, "Siap, Ustaz." Nah, itu kau kasih jengjing. Ieu kange Ustaz sebab istrinya tidak ikut. Sok cenah gitu. Pan harita mah teh can aya ieu nya naon teh? Ayeuna pan aya kapnya gitu. Nah itu teh. Hade. Harus tanya dulu ustaznya saum tidak gitu. Urang kudu ngarti ulah gitu. Kiatan cenah ustaz. Demikianlah nanti kita lanjutkan lagi tentang siam ini. Barakallahu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.